Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Rido Marnas dengan NIM 2205. Di sini saya akan mempresentasikan tentang demokrasi dan kebijakan publik dengan matkul politik kebijakan publik. Sebelumnya terima kasih kepada Ibu Dr. Lince Magriasti, SIP MSI sebagai dosen pengampu pada matkul perkuliahan ini. Baik, langsung saja saya kepada latar belakang, yaitu demokrasi merupakan sistem pemerintahan yang menempatkan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi. Dalam praktiknya, demokrasi hanya berkaitan dengan pemilihan umum, tetapi juga bagaimana kebijakan publik dirumuskan, dilaksanakan, dan dievaluasi. Kebijakan publik menjadi instrumen utama pemerintah dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, hubungan antara demokrasi dan kebijakan publik sangat erat karena kebijakan yang baik harus mencerminkan aspirasi rakyat. Lanjut pada pengertian demokrasi. Demokrasi berasal dari bahasa Yunani, yaitu demos yang artinya rakyat dan kratos yang berarti kekuasaan. Yang berarti kekuasaan berada di tangan rakyat. Demokrasi adalah sistem pemerintahan di mana rakyat memiliki hak untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan, baik secara langsung maupun melalui wakil yang dipilih. Demokrasi menekankan prinsip kebebasan, kesetaraan, dan partisipasi. Lebih lanjut, demokrasi juga menekankan adanya penghormatan terhadap hak asasi manusia, seperti kebebasan berpendapat, kebebasan berserikat, serta hak untuk memperoleh perlakuan yang sama terhadap hukum. Dalam praktiknya, demokrasi menuntut adanya transparansi, akuntabilitas, dan supremasi hukum agar kekuasaan tidak disalahgunakan oleh pihak tertentu. Lanjut pada prinsip-prinsip demokrasi. Prinsip utama dalam demokrasi meliputi beberapa hal, diantaranya yaitu kedaulatan rakyat, supremasi hukum, persamaan hak, kebebasan berpendapat, pemilihan yang bebas dan adil, serta akuntabilitas pemerintah. Prinsip-prinsip ini menjadi landasan dalam proses penyusunan kebijakan publik agar tetap berpihak pada rakyat. Lanjut pada pengertian kebijakan publik. Kebijakan publik adalah serangkaian keputusan atau tindakan yang diambil oleh pemerintah untuk menyelesaikan masalah publik. Kebijakan ini mencakup perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi program yang berdampak pada masyarakat luas. Kebijakan publik bersifat mengikat dan memiliki tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, kebijakan publik juga mencakup tahap evaluasi untuk menilai sejauh mana kebijakan tersebut efektif dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Kebijakan publik bersifat mengikat karena berlaku bagi seluruh masyarakat dan memiliki konsekuensi hukum. Lanjut pada tujuan kebijakan publik. Yang pertama yaitu menyelesaikan masalah sosial. Kebijakan publik dibuat untuk atasi masalah seperti kemiskinan, pengangguran, dan kesehatan agar tidak semakin berkembang. Yang kedua, meningkatkan kesejahteraan. Bertujuan memenuhi kebutuhan masyarakat sehingga kualitas hidup menjadi lebih baik dan layak. Ketiga, menjamin keadilan sosial, yaitu memberikan kesempatan dan hak yang sama bagi seluruh masyarakat tanpa adanya kesenjangan. Yang keempat, yaitu menjaga stabilitas negara, menciptakan kondisi yang aman, tertib, dan stabil agar pembangunan dapat berjalan dengan baik. Selanjutnya yaitu proses kebijakan publik. Yang pertama yaitu identifikasi masalah, menentukan dan memahami masalah yang terjadi di masyarakat sebagai dasar penyusunan kebijakan. Yang kedua yaitu penyusunan agenda, memilih masalah yang dianggap prioritas untuk dibahas dan ditangani oleh pemerintah. Yang ketiga yaitu perumusan kebijakan, menyusun berbagai alternatif solusi untuk mengatasi masalah yang telah ditetapkan. Yang keempat itu pengambilan keputusan, menentukan pilihan kebijakan terbaik yang akan diterapkan oleh pemerintah. Yang kelima itu implementasi, melaksanakan kebijakan yang telah diputuskan agar dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Yang keenam yaitu evaluasi, menilai efektivitas kebijakan dan melihat apakah tujuan yang diharapkan sudah tercapai. Lanjut pada aktor kebijakan publik. Yang pertama yaitu pemerintah. Berperan sebagai pelaksana utama kebijakan, mulai dari perencanaan hingga implementasi program. Yang kedua DPR atau Badan Legislatif. Bertugas membuat, membahas, dan mengawasi kebijakan agar sesuai dengan kepentingan rakyat. Yang ketiga yaitu masyarakat. Sebagai penerima dampak kebijakan sekaligus pihak yang dapat memberikan aspirasi dan masukan. Yang keempat yaitu LSM, yaitu Lembaga Swadaya Masyarakat, yang berfungsi sebagai pengawas independen serta menyambung suara masyarakat, terutama kelompok tertentu. Yang kelima yaitu media, menyebarkan informasi, membentuk opini publik, serta mengawasi jalannya kebijakan melalui pemberitaan. Yang keenam yaitu sektor swasta,
mendukung pelaksanaan kebijakan, terutama dalam bidang ekonomi dan pembangunan melalui investasi dan kerjasama. Lanjut pada hubungan demokrasi dan kebijakan publik. Dalam sistem demokrasi, kebijakan publik harus mencerminkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat sebagai pemegang kedaulatan. Proses perumusannya dilakukan secara terbuka dengan melibatkan partisipasi masyarakat, baik secara langsung maupun melalui perwakilan. Hal ini penting agar kebijakan yang dihasilkan tidak bersifat sepihak, tetapi benar-benar sesuai dengan kepentingan umum. Partisipasi masyarakat juga berfungsi sebagai kontrol terhadap pemerintah agar kebijakan tetap transparan dan akuntabel. Demokrasi yang berjalan dengan baik akan menghasilkan kebijakan yang positif dan adil. Sedangkan demokrasi yang lemah cenderung menghasilkan kebijakan yang kurang tepat, sasaran dan tidak merata. Baik, pada presentasi kali ini saya mengambil studi kasus tentang BPJS Kesehatan. BPJS Kesehatan merupakan salah satu kebijakan pemerintah yang bertujuan memberikan jaminan kesehatan bagi seluruh masyarakat Indonesia sebagai bentuk pemenuhan hak dasar warga negara. Program ini dirancang agar setiap individu tanpa memandang status ekonomi dapat mengakses layanan kesehatan secara merata. Namun dalam pelaksanaannya masih ditemukan berbagai permasalahan seperti defisit anggaran, pelayanan yang lambat di fasilitas kesehatan, serta ketimpangan antar daerah. Dari sudut pandang demokrasi, kebijakan ini sudah mencerminkan keberpihakan kepada rakyat karena berupaya menjamin akses kesehatan bagi semua. Akan tetapi, partisipasi masyarakat dalam mengawasi pelaksanaannya masih terbatas, sehingga berbagai keluhan belum sepenuhnya tertangani dengan baik. Sementara itu, dari perspektif kebijakan publik, perumusan BPJS Kesehatan dapat dikatakan sudah tepat karena didasarkan pada kebutuhan masyarakat, tetapi pada tahap implementasi masih menghadapi kendala teknis dan manajerial. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan yang baik secara konsep belum tentu berjalan efektif tanpa pelaksanaan yang optimal dan pengawasan yang kuat dari masyarakat. Baik, kesimpulan pada presentasi kali ini yaitu demokrasi dan kebijakan publik merupakan dua konsep yang saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Demokrasi memberikan ruang bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam setiap proses kebijakan, mulai dari penyampaian aspirasi hingga pengawasan pelaksanaannya. Partisipasi ini menjadi kunci agar kebijakan yang dihasilkan benar-benar mencerminkan kebutuhan dan kepentingan hanya kelompok tertentu. Di sisi lain, kebijakan publik menjadi instrumen utama untuk mewujudkan tujuan demokrasi, yaitu terciptanya kesejahteraan, keadilan, dan kehidupan masyarakat yang lebih baik. Namun, kualitas kebijakan tidak hanya ditentukan oleh perumusan yang baik, tapi juga oleh implementasi yang efektif serta evaluasi yang berkelanjutan. Oleh karena itu, diperlukan sinergi antara pemerintah dan masyarakat, disertai transparansi dan akuntabilitas, agar kebijakan publik yang dihasilkan benar-benar berkualitas, tepat sasaran, dan memberikan dampak nyata bagi kehidupan masyarakat. Baik, sekian presentasi saya pada kali ini. Beri maaf atas kekhilafan dan terima kasih atas perhatiannya. Billahi fasabikul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.